Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau bahas salah satu topik yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Jadi, banyak teman-teman tuh yang bertanya, "Abang, bagaimana sih sebenarnya terbentuknya jiwa seorang narsistik?" Kita sering mendengar perkataan yang mengatakan bahwa seorang narsistik itu adalah seseorang yang dewasa tapi terperangkap dalam jiwa seorang anak kecil. Artinya dia adalah seseorang yang secara fisikal dewasa tetapi secara emosional mereka seperti anak kecil. Apa sih sebenarnya maksud dari perkataan tersebut? Hari ini kita akan bahas supaya teman-teman mengerti gitu ya tentang apa sih yang terjadi dan bagaimana gambaran isi jiwa dari seorang narsistik. Oke? Yuk, mari kita mulai. Jadi gini, teman-teman, untuk teman-teman tahu ya, seorang narsistik itu biasanya mereka-mereka itu juga seseorang yang terlahir dengan jiwa-jiwa yang sensitif sebenarnya. Mirip-mirip dengan empath, mereka itu punya rasa sensitif yang lebih besar dari orang kebanyakan. Nah, ketika mereka kecil, teman-teman, mereka tuh juga biasanya adalah pribadi-pribadi yang mengalami yang namanya injury. Artinya mereka tuh mengalami masa-masa kecil yang sulit juga, di mana itu juga melukai batin mereka. Nah, ada saatnya, teman-teman, ketika suatu saat di masa kecil mereka, pertumbuhan emosional jiwa mereka yang masih kecil itu kemudian berhenti. Mereka kemudian mengembangkan suatu identitas baru untuk melindungi diri mereka dari rasa sakit yang mereka terima ketika mereka masih kecil, ya. Dan itu bertumpu pada yang namanya ego. Dan kelak itu yang kemudian menjadikan mereka seorang narsistik. Jadi gampangnya tuh gini, teman-teman. Seorang narsistik itu biasanya ketika mereka kecil, ya, mereka tuh juga ngalamin kejadian-kejadian yang melukai batinnya mereka. Nah, kemudian karena mereka merasa misalnya tersakiti, merasa tidak berdaya, mereka kemudian merespon hal tersebut dengan menciptakan sebuah image baru untuk melindungi mereka dari rasa sakit tersebut. Ya, misalkan ketika mereka merasa diabaikan, mereka kemudian mencoba melindungi diri mereka dengan menghindari kesendirian. Mereka misalnya tidak pernah mau mengakui bahwa mereka memang tidak punya siapa-siapa, misalnya begitu. Ketika mereka menyadari bahwa mereka lemah, mereka kemudian membentuk suatu image di mana mereka itu berkuasa. Sebenarnya itu untuk melindungi diri mereka yang lemah, kan gitu. Itu kita namakan false self. Saya pernah bikin videonya tentang ini. Nah, yang teman-teman harus tahu, false self ini dibikin oleh mereka untuk sebenarnya melindungi diri mereka. Oke. Nah, problemnya adalah teman-teman, emosional mereka berhenti berkembang. Jati diri mereka yang sebenarnya itu berhenti berkembang ketika mereka kecil tersebut. Dan yang berkembang itu kemudian ego yang mereka tampilkan di dalam bentuk false self mereka tersebut. Jadi kalau kalian lihat pada saat mereka kecil, emosional jati diri mereka yang sebenarnya berhenti berkembang, sebagai gantinya ego mereka, false self mereka itu kemudian bertumbuh. Dan itu terus yang dipupuk oleh seorang narsistik sampai mereka dewasa. Jadi, false self mereka itu dibuat tujuannya adalah satu, sebagai sarana untuk mendapatkan apa yang dulu tidak dia dapatkan di masa kecilnya dia. Sebagai sarana untuk bertahan dari kerapuhan, dari pengabaian. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai sarana untuk menjauhkan diri dari perasaan sebagai seseorang yang tidak berdaya. Itu tujuan utama dibentuknya false self oleh seorang narsistik. Nah, yang jadi problem adalah dengan seiring waktu, ego mereka itu kemudian terus bertumbuh. False self mereka itu kemudian terus bertumbuh. Jati diri mereka yang asli itu berhenti berkembang. Bagi si narsistik, ketika ego itu, false self itu terus bertumbuh, mereka kemudian tidak bisa lagi membedakan yang mana realita, yang mana bukan realita. Mereka kemudian percaya pada kebohongan yang mereka ciptakan tersebut. Semakin lama mereka memupuk false self mereka, mereka semakin percaya bahwa diri mereka itu adalah false self yang mereka buat tersebut. Padahal itu bukanlah kenyataan, karena jati diri yang asli mereka itu tidak pernah bertumbuh.
Artinya, kalau teman-teman lihat begini, mereka itu semakin lama semakin terputus dengan jiwa asli mereka. Mereka tuh nggak pernah mau mengakui siapa diri mereka yang sebenarnya. Nah, inilah kenapa seorang narsistik itu selalu menolak untuk melakukan refleksi diri. Kalau kalian lihat, ya, kalau kalian ajak bicara seorang narsistik tentang siapa diri mereka sebenarnya, siapa jati diri mereka yang sebenarnya, kalian perhatikan, mereka pasti biasanya itu akan jadi emosional. Kenapa? Karena itu seolah-olah untuk mengajak mereka menemui kembali kenyataan siapa diri mereka sebenarnya. Mereka biasanya akan selalu menolak untuk melakukan itu. Cenderung kemudian akan menjadi emosional dan menyerang kalian yang mengajak dia untuk melakukan hal tersebut. Karena itu seolah-olah mengajak dia untuk menyakiti dirinya dia. Seorang narsistik menghabiskan seumur hidup dia untuk melarikan diri dari siapa diri dia yang sebenarnya. Yang jadi problem adalah, ingat, karena ini bukan jati diri aslinya mereka, ini selalu harus diisi. Dia nggak bisa diisi dari dalam, teman-teman. Kalau jati diri asli kita, walaupun kita kehilangan jati diri kita, kalau itu dari dalam, sumbernya dari dalam, kita bisa saja mengisi itu kembali. Contoh, misalnya kalau kamu adalah seorang impat yang hidup di dalam lingkungan yang toksik, dan kamu meniru seorang narsistik misalnya. Tetapi kalau kamu punya keberuntungan untuk lepas dari lingkungan tersebut, percayalah, suatu hari keimpetan kamu itu bisa muncul kembali. Karena apa? Karena sumbernya itu ada dari dalam diri kamu. Tapi seorang narsistik, karena false self-nya itu palsu, dia harus selalu diisi. Dia nggak punya sumber internal dari dalam diri dia. Itulah kenapa seorang narsistik harus selalu butuh validasi eksternal. Dia harus selalu mencari sumber eksternal untuk mengisi egonya dia. Karena dia tidak bisa mengisi itu dari dalam dirinya dia. Sekarang coba teman-teman bayangkan, pola kehidupan seperti ini kan sangat rapuh, teman-teman. Kalian harus selalu cari validasi dari luar, selalu harus cari sumber eksternal untuk mengisi diri kalian. Kalau sumber tersebut tidak kalian dapatkan, kalian akan menjadi sangat rapuh dan mudah untuk terluka. Itu yang kita namakan narcissistic injury. Dan semakin lama dengan bertambahnya usia dan kehidupan mereka semakin tidak bisa membedakan antara fakta dan perasaan mereka sendiri. Mereka cenderung akan selalu mengulang pola yang sama, mencari supply untuk mengisi egonya mereka. Artinya adalah seorang narsistik seumur hidup mereka pergunakan untuk melarikan diri dari kenyataan tentang siapa diri mereka sebenarnya. Mereka melakukan itu dari mereka kecil sampai mereka menutup mata. Itulah gambaran bagaimana rapuhnya jiwa seorang narsistik. Rapuhan jiwa yang selalu mereka sembunyikan di balik topeng keagungan yang selalu mereka tampilkan di depan semua orang. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang akan mengatakan bahwa, "Abang, berarti kasihan dong si narsistik. Harusnya mereka itu diselamatkan." Ini pertanyaan dilema ya, teman-teman, karena banyak impat yang terjebak dalam hal ini. Tetapi problemnya tuh begini, teman-teman. Ketika kamu jadi impat, kamu ingin menyelamatkan si narsistik. Tetapi kamu harus tahu, ya, kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang memang nggak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi si narsistik itu, dia sudah memilih jalan hidupnya dia. Sejak dia kecil, ketika dia terpisah dari jati diri dia yang sebenarnya, saat itulah dia sudah milih jalannya sendiri. Kamu tidak bisa menolong seseorang yang memang sudah tidak mau menolong dirinya sendiri. Kalau kamu berpikir kamu akan mengajak dia untuk menemui jati diri dia yang sebenarnya, kamu hanya akan menemui suatu tempat yang kosong. Kenapa? Karena jati diri dia yang sebenarnya itu boleh dibilang udah nggak ada lagi. Itu sudah jauh dia matikan sejak dia kecil dahulu. Dia sudah memilih menjalani hidup menurut false self yang dia bentuk tersebut. Dan satu hal lagi, teman-teman, ketika kamu berusaha menolong seorang narsistik, itu justru akan menghancurkan dan menyakiti diri kamu. Dan satu hal lagi, teman-teman, yang harus diingat adalah bahwa tidak hanya seorang narsistik yang mengalami injury
di masa kecilnya dia. Banyak juga pribadi lain yang mengalami masa kecil yang menyakitkan dan menyakiti batin mereka. Tetapi tidak semua orang memilih menjadi seorang narsistik. Tidak semua orang memilih respon yang dilakukan oleh seorang narsistik. Jadi abuse yang dialami si narsistik ketika dia kecil tidak serta-merta bisa membenarkan jalan hidup yang dipilih si narsistik dan semua abuse yang dia lakukan kepada korbannya dia. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.